Pemirsa, dalam minggu-minggu ini kelompok AB3 memang sedang absen manggung. Bukan karena sedang sepi order, tetapi karena kedua personelnya Lucy dan Nola sedang berhalangan tampil. Lucy saat ini mempersiapkan pernikahannya dengan Jose Purnomo di akhir Mei nanti, sementara Nola menjalani operasi pengangkatan kanker di lehernya. Khusus tentang Nola pemirsa, personel AB3 ini tanggal 12 Mei lalu seusai manggung langsung masuk Rumah Sakit Kramat Jaya, Jakarta. Keesokan Selamat sore pemirsa, Anda kembali lagi berjumpa dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi aktual dan akurat seputar dunia selebriti. Dan pemirsa, inilah tayangan sore ini yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah menggugat cerai suaminya Dadang Indrajaya, penyanyi dangdut Iis Dahlia kini dituntut untuk melakukan sumpah pocong. Itu dilakukan Dadang untuk membuktikan kejujuran Iis tentang isu selingkuh yang dilakukannya. Di saat sahabatnya Lucy sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Jose Purnomo, Nola AB3 justru menjalani operasi kanker di lehernya. Ada pula kabar dari Cici Faramida. Setelah putus dengan Ferry Irawan, wanita cantik ini mengaku kapok pacaran dengan sesama artis. Jangan lewatkan pula sejumlah berita singkat dari dunia selebriti yang dirangkum dalam agenda selebriti. Dan di akhir acara pemirsa, kita simak kiprah grup vokal Cool Colors yang Senin lalu tampil sebagai grup pembuka dalam konser Westlife di Jakarta. Pemirsa, gugatan cerai Iis Dahlia terhadap suaminya Dadang Indrajaya yang saat ini tengah diproses di Pengadilan Agama Cibinong makin heboh saja. Dadang membalas gugatan cerai istrinya itu dengan menuntut Iis untuk melakukan sumpah pocong. I see. I know. Pemirsa, konflik dalam rumah tangga artis Iis Dahlia dan Dadang Indrajaya kian rumit saja. Gugatan cerai Iis terhadap Dadang akhirnya berbuntut dengan berita-berita tidak enak yang selama ini terjadi dalam rumah tangga mereka. Kepada media massa, Dadang mengatakan bahwa keretakan rumah tangganya disebabkan karena Iis yang diam-diam menjalin cinta dengan pria lain. Tetapi Iis Dahlia membantah semua tuduhan Dadang itu. Bantahan Iis itu pun membuat Dadang gusar. Dadang lalu menuntut Iis untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kejujuran istrinya itu. Bagaimana Iis menanggapi tuntutan Dadang itu? Ini kan masalah perceraian, kenapa juga itu dibawa-bawa gitu. Sudahlah gitu kan, kalau kita memang mau ini, tapi enggak lah gitu. Saya nggak mau tertawa-tawa juga gitu ngedengar apa yang dia omongin, apa yang dia sekarang ini perbuat ke saya gitu. Terima kasih banyak Mas Dadang. Itu aja aku sih. Udah tahun 2000 deh, orang udah teknologinya udah canggih kok malah ke belakang gitu loh. Ya tapi enggak, kalau memang itu yang membuat dia tenang gitu dah, ya. Nggak apa-apa. Apakah Iis bersedia menjalankan sumpah pocong yang diinginkan Dadang itu? Enggak lah, enggak. Saya nggak pernah percaya tuh sama hal-hal yang kayak gini. Jadi maksudnya saya punya Tuhan dan saya selama ini saya berdoa dan saya meminta alhamdulillah dikabulin gitu, dan saya yakini itu gitu. Tidak takutkah Iis penolakannya melakukan sumpah pocong itu bisa diartikan kalau ia benar-benar bersalah? Nanti biar pengadilan aja yang ngebuktiin akan harus bagaimana. Lalu bagaimana dengan tuduhan Dadang bahwa Iis menjalin cinta dengan pria lain di luar perkawinannya? Ya siapa yang salah sebetulnya kita berdua lah yang tahu ya. Jadi aku sih nggak mau memperpanjang, nggak mau saling menyalahkan gitu ya. Biar bagaimanapun dia adalah bekas suami saya, dan yang terpenting adalah dia ayah dari anakku, dan dia juga punya 2 orang anak yang lain dan udah saya anggap sebagai anak saya sendiri, dan saya kepengen anak-anaknya itu punya kebanggaan sama ayahnya, itu aja. Jadi kenapa saya diam bukan berarti saya ngiyain gitu. Udahlah, kalau memang udah ya apa yang udah terjadi ya memang udah ini yang harus terjadi gitu, dan ini kita harus jalani, tapi bukan berarti setelah ini kita saling ngejelekin kita masing-masing gitu, enggak. Langkah apa yang akan diambil Iis untuk menyelesaikan persoalan itu? Nggak mau mundur ke belakang, aku sih nggak mau mundur ke belakang. Udah deh jangan berandai-andai. Ya kalau saya sendiri, pengacara saya pasti kita kan ini kan lagi ngejalanin sidang.
Pemirsa, dalam waktu dekat ini kelompok AB3 menolak tawaran manggung. Itu karena salah satu personelnya Lucy sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya, sementara anggota lainnya Nola baru saja menjalani operasi kanker di lehernya. Well, it's not a big thing if you leave me, but Pemirsa, dalam minggu-minggu ini kelompok AB3 memang sedang absen manggung. Bukan karena sedang sepi order, tetapi karena kedua personelnya Lucy dan Nola sedang berhalangan tampil. Lucy saat ini mempersiapkan pernikahannya dengan Jose Purnomo di akhir Mei nanti, sementara Nola menjalani operasi pengangkatan kanker di lehernya. Khusus tentang Nola pemirsa, personel AB3 ini tanggal 12 Mei lalu seusai manggung langsung masuk Rumah Sakit Kramat Jaya, Jakarta. Keesokan harinya pukul 7 pagi, Nola menjalani operasi pengangkatan kanker di bagian lehernya. Tahu sakit ini udah lama, tapi tahu bahwa ini cancer itu sebulan, kira-kira sebulan sebelum pengen dirawat di rumah sakit ini. Terus udah coba kemana-mana, udah konsultasi ke dokter macam-macam. Terus dibilang harus diangkat karena cancer. Terus mesti secepatnya, nggak bisa tunda-tunda lagi karena takutnya bisa kemana-mana. Apa yang dirasakan Nola saat mengetahui lehernya terkena penyakit kanker yang menakutkan itu? Ya sebagai manusia pasti ada, aduh gue punya penyakit ini gimana nih, tapi ternyata lingkunganku sendiri dan orang-orang di sekelilingku mendoakan kuat juga, dan akunya kuat, dan aku punya suatu kepercayaan bahwa ada rencana Tuhan aja, dan aku nggak takut. Adakah operasi yang dijalani Nola itu berpengaruh pada suaranya? Sebelum operasi aku sempet yang gimana ya, ada nggak yang suaranya tuh, dokternya udah tenang aja, nggak usah mikir macam-macam. Aku nggak mikir macam-macam karena kan kejadiannya banyak kan, suaranya yang pecah atau yang gimana apa segala macam gitu. Ya udah, setelah itu waktu operasi aku sadar, aku disuruh tes suara, ternyata suaranya ada. Lalu kapan Nola bisa menyanyi kembali? Tapi dia bilang tanggal 28 udah boleh nyanyi. Ini aku juga gak nyangka secepat ini, soalnya ada juga yang kemarin dokter operasi seperti hal yang sama kayak gini, kering dibuka tadi tuh namanya perban dan selangnya itu tuh bisa seminggu setelah operasi, itu 2 minggu, bahkan dia pulang belum dibuka. Nah aku tuh sekarang aku udah 2 hari setelah 2 hari operasi aku langsung buka. Pemirsa, ikut pulang menemani Nola di rumah sakit Kris Patikawa yang dikenal sebagai manajer AB3. Sejak awal mengetahui penyakit Nola 6 tahun lalu, Kris bersusah payah mencari dokter yang dapat mengoperasi tanpa merusak pita suara Nola. Saya mendapat informasi bahwa dokter Eiffel Putirai, nah itu salah satu spesialis untuk penyakit tumor yang pendidikannya di negeri Belanda, dan kebetulan ya saya kenal baik dengan teman lah dengan dokter Eiffel. Lalu pada waktu saya minta supaya ada ketemu ya dengan dokter Eiffel, lantas diterangkan untuk kita bagaimana caranya untuk operasi supaya bisa menyelamatkan pita suara, dan apalagi pembuluh-pembuluh darah kecil yang harus diamankan dulu sebelum ininya diangkat, ya, tumornya diangkat. Nah, dengan demikian sesudah dapat keterangan yang pas begitu, baru kita tentukan, dan dokternya sarankan supaya dilakukan tanggal 13 karena tanggal 12 itu Nola masih nyanyi. Ketika tahu Nola menderita penyakit tumor ini, pernahkah Kris Patikawa berpikir untuk mencari pengganti Nola? Enggak, itu sama sekali saya sesudah mendapat keterangan dari dokter begitu, dan sebelumnya juga tidak ada niat sama sekali gitu loh.